dalam sebuah hadis disebutkan, ma qada qaumun maq'adan lam yadhkurullaha subhanahu wa ta'ala fih wa lam yusallu 'ala nabi sallallahu alaihi wasallam illa kana 'alaihim hasratan yaumal qiyamah atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Ma qada qaumun maq'adan, tidaklah sekelompok orang atau suatu kaum, bisa jadi juga satu orang, duduk di suatu tempat, lam yadhkurullaha subhanahu wa ta'ala fi, di tempat itu dia tidak berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala, walam yusallu ala nabi SAW, dan tidak bersolawat kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, melainkan alaihim hasratan yaumal qiyamah, duduknya itu akan menjadi penyesalan yang sangat besar buat dia nanti di hari kiamat. Nah, kita akan bahas dalam waktu yang gak panjang insyaallah. Mudah-mudahan barokah dan manfaat untuk semuanya. Nah, yang pertama di sini ya, duduk di suatu tempat ya. Duduk di suatu tempat itu kalau di dalam agamanya Allah Ta'ala ada aturannya. Jadi tidak sembarangan duduk ya, tidak sembarangan duduk. Duduk itu ada aturannya. Jangan sampai kita duduk seperti duduknya kambing, duduknya kucing, ya, duduknya kuda, nggak pakai aturan, mau duduk, mau bangun. Nah, kalau muslim duduk itu ada aturannya, duduk ada adabnya. Di antaranya kita kalau datang di suatu tempat itu dilarang duduk di suatu tempat yang sudah menjadi kebiasaan seseorang duduk di tempat itu. Jadi misalnya ada satu majelis, ada satu sudut, fulan biasa duduk di situ, maka kita nggak boleh datang tiba-tiba duduk di sana. Itu nggak boleh. Nah, itu adab dalam Islam. Bagaimana kita menghargai tempat yang biasa diduduki oleh seseorang. Ya, ada beberapa adab dan aturan dalam duduk. Nah, di antaranya kita kalau duduk disunahkan untuk berzikir dan bersolawat kepada Allah Ta'ala dan solawat pada Nabi Muhammad SAW. Suruh zikir dan solawat. Karena itu diajarkan kalau mau duduk disuruh baca Bismillahirrahmanirrahim wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Itu kalau duduk. Nah, kalau bangun dari duduk juga kita disuruh baca Bismillah, solawat dan doa kafaratul majelis. Nah, agar apa? Agar duduknya tidak seperti yang disebutkan dalam hadis ini, menjadi penyesalan kelak di hari kiamat. Bahkan di riwayat yang lain dikatakan kalau duduk sampai nggak ada zikirnya, nggak ada solawatnya, maka dia orang yang duduk tadi bangun dengan aroma yang lebih busuk daripada aroma bangkai. Nauzubillah min dzalik. Karena itu ya ikhwani rahimakumullah, kita harus memaksakan diri ya, dipaksakan, dibiasakan. Saya mau duduk, maka kita paksakan baca bismillah, atau kita baca la ilaha illallah ya, atau apapun zikir, kemudian kita lanjutkan dengan sholawat pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, hikmahnya apa itu? Hikmahnya Allah tidak mau Rasulullah SAW itu dilupakan. Jadi sampai kita duduk dimanapun saja suruh nyambung hati dengan Nabi Muhammad SAW. Dimanapun, nggak boleh hati kita putus dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kalau udah kita duduk ingat sama Rasulullah SAW, ya otomatis kita akan terlindungi. Ya, kita akan terjaga. Rahmatnya Allah akan turun, malaikat akan berdatangan. Otomatis kalau malaikat berdatangan, rahmat turun, ya setannya akan menyingkir. Tapi coba perhatikan, dari mulai pagi sampai malam tadi, duduk kita yang baca sholawat yang mana? Nah, duduk kita yang nggak baca sholawat yang mana? Mana yang lebih banyak? Duduk yang sambil sholawat atau duduk yang tanpa sholawat? Duduk yang dengan berzikir atau duduk yang tanpa zikir? Padahal cuma sederhana. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Rabbi sholli ala Muhammad. Sederhana. Tapi kenapa itu kok seringkali lewat, seringkali nggak terlaksanakan, ya, seringkali terlupakan? Karena setan itu ada. Ya, setan itu berjuang jangan sampai ini orang ini duduk baca zikir, jangan sampai orang ini duduk baca sholawat. Karena kalau dia duduk berzikir, dia duduk bersolawat, dia diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dapat rahmat, untung duduknya. Nah, itu merugikan setan. Maka setan berjuang jangan sampai kita ingat ya berzikir dan bersolawat. Nah, sederhana, tapi kalau kita amalkan hasilnya luar biasa. Sehingga diambil makna kebalikannya, siapa yang duduk berzikir, siapa duduk bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW, maka duduknya akan menjadi keuntungan ya, yang sangat besar di hari kiamat, dan keuntungan yang sangat besar saat hidup di alam dunia ini. Nah, kalau sudah kerugian, Allah bilang kerugian, berarti tempatnya itu tidak barokah. Bayangkan di sudut-sudut rumah kita duduk nggak pernah berzikir, kita duduk nggak pernah bersolawat.
maka sudut-sudut rumah kita nih nggak diberkati, ya nggak ada barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya yang datang ke rumah kita, naudzubillah ya, semoga itu nggak terjadi, yang berdatangan adalah setan. Ya, setan ini berdatangan dari segala penjuru, kumpul di rumah kita. Kenapa? Karena kalau duduk kita nggak zikir, kalau duduk kita nggak sholawat. Nah, kalau sekedar duduk disuruh zikir dan suruh sholawat, maka tentunya kalau kita mengkhususkan ya suatu majelis hanya untuk zikir dan sholawat, itu jauh lebih luar biasa. Bagaimana